Audio ke-162. Novel fiksi bela diri Pagoda Pancer. Penglihatan semua binatang mengejutkan dunia. Hanya ketika pola senjata 10.000 binatang, dan senjata itu sendiri, diintegrasikan secara ekstrim maka anomali seperti itu akan muncul. Jika kita mengatakan bahwa Dan Xinghao dan Shen Yasu telah memaksimalkan kekuatan rune dalam pola senjata 10.000 binatang. Xiao Nunu, sebaliknya, sekali lagi melampaui batas mereka berdasarkan batas mereka. Di seluruh kota Tiangong, hanya ada satu pemandangan, penglihatan semua binatang, dan itu adalah penglihatan yang dihasilkan oleh pemurnian senjata pribadi penguasa istana Fang Sengchang. Pada saat ini, badai besar melanda hati setiap orang. Bahkan Jia Xiu dan Cao Xi, dua ahli penyempurnaan senjata di antara penonton, berdiri tanpa sadar. Bagaimana ini mungkin? Jia Xiu mengepalkan tangannya erat-erat dan pupil matanya gemetar. Cao Xi di sisi lain juga mengepalkan tangannya. Dalam pandangan Cao Xi, mustahil bagi orang lain selain Fang Sengchang untuk bisa memperkuat pola senjata 10.000 binatang sedemikian rupa. Bahkan Cao Xi sendiri mungkin tidak dapat memicu fenomena binatang buas saat ini. Untuk memicu visi 10.000 binatang. Selain kekuatan rune dari pola senjata 10.000 binatang, itu sendiri, itu juga membutuhkan bahan senjata yang cocok dan kekuatan yang kuat dari pemurni senjata itu sendiri. Tiga situasi, satu sangat diperlukan. Namun, saat adegan saat ini muncul di Xiao Nunu, Cao Xi sangat terkejut. Bidang pemurnian senjata sudah dalam kekacauan. Bahkan Fang Zilin, penanggung jawab acara kedua, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Menurutnya, pola senjata 10.000 binatang, yang disusun oleh Dan Xinghao dan Shen Yasu adalah sempurna. Tapi dia tidak pernah menyangka Xiao Nunu tiba-tiba menyegarkan pengetahuannya. Fang Yuxue, Xie Liuyi, dan Ding Shen, tiga pembuat senjata dari Balai Tiangong yang berada di ruang tunggu, mau tidak mau menggelengkan kepala secara diam-diam saat ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa pola senjata 10.000 binatang memiliki begitu banyak kekurangan. Fang Yuxue berkata dengan suara yang dalam. Xi Liuyi menghela nafas dalam-dalam, tentu saja, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Di bawah tatapan heran semua penonton, Xiao Nunu menyelesaikan ukiran rune terakhir. Bas! Dalam sekejap, pisau terbang di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Saat fluktuasi energi spiritual yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh langit dan bumi, hantu binatang di kehampaan berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di langit. Kiang. Fluktuasi energi yang melampaui senjata kekaisaran kelas atas menyebar ke seluruh bidang. Mata semua orang membelalak, menatap pisau terbang di depan Xiao Nunu. Pisau terbang ini berwarna merah tua dengan pola binatang mengalir di atasnya. Meski bilahnya tidak panjang, namun memberikan kesan gelap dan tajam pada orangnya. Aku, selesai. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk memegang pisau terbang itu. Kiang. Bisikan kuat dari pedang itu menyebar ke seluruh dunia, dan banyak orang tiba-tiba merasakan telinga mereka berdenging. Pisau ini sebenarnya memiliki serangan spiritual. Pemurni senjata lain di atas panggung menjadi pucat. Saat ini, Dan Xinghao dan Shen Yasu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Adapun dua penyuling senjata lainnya, mereka telah sepenuhnya direduksi menjadi sekadar foil, dan tidak ada yang peduli tentang mereka. Mereka bahkan tidak peduli apakah mereka telah menyelesaikan ukiran rune. Mata semua orang bergerak maju mundur di depan Xiao Nunu, Dan Xinghao, dan Shen Yasu. Perhatian Fang Zilin tertuju pada Xiao Nunu. Dia memasang ekspresi serius dan menatap Xiao Nunu dengan mata yang rumit. Kemudian, Fang Zilin berkata dengan suara yang dalam, senjata kekaisaran. Terbaik. Duar. 4 kata sederhana ini seperti guntur, memekakkan telinga. Begitu kata-kata ini keluar, Taizu mengajar Ji Surong, Fu Yue dari gerbang Kouxian, Fang Yuxue dari istana Tiangong, Liu Yi, Ding Shen, dan semua pemurni senjata di istana bintang Tai Xia Yang dan Xia Yue semuanya merasa ngeri. Ini baru putaran kedua kompetisi pemurnian senjata, dan senjata kekaisaran terbaik sudah muncul. Nyata, palsu. Bahkan banyak penonton di auditorium di luar venue tanpa sadar berdiri. Senjata kekaisaran terhebat. Apakah kamu serius?
Apakah kamu masih tidak mempercayai penglihatan Penatua Fang Zilin? Tetapi, di dunia ini, selain dari 10 penyuling senjata paling kuat, memang ada orang yang bisa menggunakan One Ken de pola senjata binatang menempa senjata kekaisaran berkualitas tinggi. Sebelumnya, saya pikir tidak ada hal seperti itu, tapi sekarang, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Senjata kekaisaran berkualitas tinggi. Saat ini, Xiao Nunu di atas panggung seterang bintang yang memegang bulan. Mata Dan Xinghao memerah. Dia tidak bisa mempercayainya, apalagi menerimanya. Tidak mungkin. Mata Dan Xinghao tampak sinis. Dia tidak bisa menerima kekalahan dari Xiao Nunu lagi. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk menciptakan senjata kekaisaran terbaik. Dan Xinghao bingung. Saya ingin mengungkap konspirasi Anda. Setelah mengatakan itu, Dan Xinghao mengangkat tangannya, dan pisau terbang itu melayang di telapak tangannya. Saya ingin membuktikan bahwa pisau terbang saya adalah yang paling kuat. Kekuatan spiritual meledak, Dan Xinghao mengangkat lengannya, dan pisau terbang di tangannya segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu mensibir, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Oh, Xiao Nunu juga menggunakan pisau terbang. Kedua pisau terbang binatang itu seperti kilat aurora yang saling terkait, dan kemanapun mereka pergi, sepertinya ruangnya terkoyak. Fang Zilin tidak menghentikannya. Dia juga ingin memastikan apakah pisau terbang di tangan Xiao Nunu adalah senjata kekaisaran kelas atas. Karena sepengetahuan semua orang, di seluruh tanah suci gudang abadi, kecuali 10 penyuling senjata paling kuat, tidak ada yang bisa menggunakan pola senjata 10.000 binatang untuk membuat senjata kekaisaran terbaik. Di antara petir dan batu api, kedua aurora itu bertabrakan dengan hebat. Duar. Kekuatannya meledak, dan dua akibat berbentuk salib menyebar di atas panggung. Pisau terbang yang disempurnakan oleh Dan Xinghao langsung terlempar. Ding! Pisau terbang itu terlempar, terciprat ke bawah panggung, dan tertancap secara diagonal di tanah. Namun, pisau terbang 1000 binatang Xiao Nunu melanjutkan serangannya tanpa henti, dan kemudian melewati hampir ke sisi kiri kepala Dan Xinghao. Wosh! Pisau terbang yang sangat tajam itu seperti elang yang melewati angin. Dan Xinghao merasakan raungan pisau melintas di telinganya. Detik berikutnya, sehelai rambutnya jatuh ke tanah, bersama dengan separuh wajahnya. Ada luka berwarna merah cerah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Buatlah keputusan. Senjata kekaisaran tingkat tinggi yang diciptakan oleh Dan Xinghao dikalahkan oleh pisau terbang 1000 binatang milik Xiao Nunu. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Shen Yasu, yang berada di sisi lain panggung, juga melancarkan serangan terhadap Xiao Nunu. Akulah yang menang. Shen Yasu juga mengendalikan pisau terbang 1000 binatangnya untuk menyerang Xiao Nunu. Fiuh! Pisau terbang 1000 binatang milik Shen Yasu meledak menjadi api ungu misterius. Selama pergerakannya, pisau terbang itu dengan cepat berdiferensiasi menjadi puluhan lampu pedang. Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya, dengan senyum bercanda di wajahnya. Apakah kamu masih bermimpi, Nona Shen? Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan pisau terbang 1000 binatang miliknya menggambar busur merah tua di udara, dan kemudian kembali ke sisi Xiao Nunu. Wosh! 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 Pisau terbang dari semua binatang berputar dengan kecepatan tinggi seperti anak panah spiral. Menghadapi serangan Shen Yasu, kekuatan spiritual Xiao Nunu disuntikkan ke dalam pedangnya, dan pisau terbang itu terbang seperti bintang. Kiang! Pisau terbang yang bergerak dari semua binatang menggulung api yang mengerikan. Nyala api dengan cepat membesar dan mengembun menjadi pedang berbentuk cincin yang menakutkan. Detik berikutnya, pisau terbang 1000 binatang Xiao Nunu seperti roda ringan yang menghantam lusinan lampu pisau di depannya. Duar! Kekuatan kedua belah pihak bentrok dengan sengit, dan cahaya pedang meledak di atas meja. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lusinan pisau terbang di sisi Shen Yasu hancur berkeping-keping. Apa? Shen Yasu terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, pisau terbang 1000 binatang Xiao Nunu melesat ke arah matanya dalam tarian berputar-putar. Cahaya dingin menembus ke dalam tuliang, dan bilahnya sangat indah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Shen Yasu dengan cepat mengaktifkan senjata sihir pelindung di badannya. Perisai air Suantian. Bas! Dalam sekejap,
lingkaran gelombang air muncul di sekelilingnya, dan perisai air tiba-tiba muncul di luar Senyasu. Pisau terbang dari semua binatang menghantam perisai air Suantian dengan keras. Bang! Terjadi ledakan besar, dan penutup air Suantian runtuh. Pisau terbang 1000 binatang menembus pertahanan dan mendekati tenggorokan Senyasu. Wajah yang terakhir menjadi pucat. Kesombongan di badannya menghilang dan berubah menjadi kepanikan. Fang Zilin di antara penonton segera berteriak, "Jangan sakiti siapapun di bidang pemurnian senjata." Kiang. Pada saat kritis, pisau terbang 10.000 binatang berhenti dengan mantap di depan tenggorokan Senyasu. Semua penonton kaget dan berkeringat dingin. Saya melihat sosok berdiri di depan Senyasu. Sosok itu tidak lain adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan 2 jarinya ke gagang pisau terbang 1000 binatang. Pisau terbang 1000 binatang digantung di antara keduanya, dan setiap inci mengandung momentum pembunuhan yang mendominasi. Di bawah kendali Xiao Nunu, pisau terbang 1000 binatang sangat stabil. Keinginannya untuk mengambil nyawa Senyasu tidak lebih dari sebuah pemikiran. Xiao Nunu memandang Senyasu dengan dingin. Bahkan jika seseorang diam-diam membantumu, kamu tetap tidak bisa memenangkan permainan ini. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, gelombang energi yang agung muncul di sekitar Xiao Nunu seperti air pasang. Ekspresi Senyasu berubah lagi dan lagi. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Kamu. Yang juga tersambar petir adalah Dan Xinghao di belakang Xiao Nunu. Badannya bergetar hebat, dan dia menatap sosok muda itu dengan ekspresi ngeri. Di saat yang sama, penonton pun gempar. Apa maksudmu? Seseorang membantumu secara diam-diam. Apakah dia berbicara tentang Senyasu dan Dan Xinghao? Seharusnya begitu. Siapa yang membantumu secara diam-diam? Mungkinkah? Semua orang di sini sepertinya terbangun. Secara umum, sepasang mata mulai mencari sosok Jia Xiu dan Cao Si di antara penonton. Fang Zilin hanya bisa mengerutkan kening, mengingat apa yang baru saja terjadi, memang agak aneh. Senyasu membantah dengan keras, "Kamu, apa yang kamu bicarakan?" Xiao Nunu mensibir. "Kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku bisa memenangkan permainan ini, kamu akan membawa sepatuku." Mendengar ini, wajah Senyasu menjadi semakin jelek. "Membawa sepatu? Bagaimana mungkin? Apakah kamu layak?" Senyasu berkata dengan gigi terkatup, "Apa identitasmu?" Dia masih murid Master Cao Si. Mengapa pihak lain memintanya untuk membawa sepatu itu? Xiao Nunu mensibir, "Kamu salah, bukan karena aku tidak layak, tapi kamu tidak layak. Bagaimana kamu bisa menemukan keberanian untuk berteriak di sini ketika kamu hanya seorang jenderal yang kalah?" Bang! Aura yang kuat melonjak, dan Senyasu tiba-tiba merasakan gelombang energi yang tiba-tiba. Rasa penindasan yang sangat besar menyelimuti dirinya. Dengan bang! Senyasu berlutut dan berlutut tepat di depan Xiao Nunu. Momen berlutut ini membuat pikiran Senyasu menjadi kosong. Wajahnya hilang dan martabatnya terhina. Semua orang yang hadir terkejut. Biarkan Senyasu berlutut di depan umum. Ini mendominasi sekaligus. Mendominasi. Kemudian, Xiao Nunu berbalik dan menunjuk ke arah Dan Xinghao. "Dan kamu, lagi dan lagi, melompat-lompat di depanku. Kalau soal seni bela diri, kamu sulit ditandingi. Kalau soal latihan senjata, kamu inferior. Inikah hasil yang kamu inginkan?" Bang! Tekanan mengerikan mengalir ke arah Dan Xinghao, yang tersandung ke belakang seolah-olah dia telah terkena kekuatan yang sangat besar. Di bawah momentum kuat Xiao Nunu, Dan Xinghao bahkan tidak bisa berdiri kokoh. "Kamu!" Dan Xinghao gemetar. Pada saat ini, dia harus menerima kenyataan bahwa dia gagal lagi. Dalam hal seni bela diri, sulit untuk menandinginya. Dalam hal pemurnian senjata, dia bahkan lebih rendah. Dua kalimat ini secara langsung meruntuhkan semua pertahanan psikologis Dan Xinghao. Jika kamu membunuh orang hanya dengan anggukan kepala, bagaimana kamu bisa membunuh hati dan keinginan orang? Kekejaman sesungguhnya adalah membunuh orang dan membunuh orang. Dan Xinghao tidak pernah bermimpi bahwa meskipun Jia Xiu berdiri di belakangnya kali ini, dia akan kalah. "Aku tidak akan kalah." Suara Dan Xinghao bergetar, dan dia melihat posisi Jia Xiu dengan agak marah. "Guru berkata bahwa saya adalah seorang jenius pemurni senjata yang langka. Saya tidak akan kalah."
Jia Xiu di antara penonton melihat penampilan Dan Xinghao saat ini, wajahnya sangat dingin. Bahkan Jia Xiu pun bingung saat ini. Menurutnya, Dan Xinghao mungkin bukan satu-satunya yang kalah. Karena bahkan Jia Xiu tidak dapat menciptakan pola senjata binatang baru, yang baru saja diatur oleh Xiao Nunu. Siapa orang yang mengajarimu seni memurnikan senjata? Jia Xiu mengepalkan tangannya dan menatap posisi Xiao Nunu. Di saat yang sama, Fang Zilin segera mengumumkan hasil babak ini. Dia takut jika penundaan terus berlanjut, Dan Xinghao dan Shen Yasu akan dibuat gila oleh Xiao Nunu. Di ronde ke-24, orang yang maju, Akademi Suci Abadi Fana. Xiao Nunu. Wow, tiba-tiba, terdengar desahan di bidang pemurnian senjata. Sedikit banyak ada ekspresi terkejut di wajah semua orang. Sungguh luar biasa. Aku baru saja mengatakan bahwa Akademi Suci Fanxian sedikit kewalahan, tapi aku tidak menyangka begitu aku berbalik, aku ditampar wajahnya. Langsung menamparkan kedua Master Jia Xiu dan Cao Xi. Murid itu menekan palu ke tanah. Sekarang, pembuat senjata lainnya mungkin berada di bawah tekanan besar. Setelah permainan selesai, Xiao Nunu keluar panggung dengan Tousan Beast Flying Knife. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Dan Xinghao dan Shen Yasu meninggalkan tempat kejadian, dan tidak ada yang peduli dengan suasana hati dua pembuat senjata lainnya. Mata semua orang tertuju pada Xiao Nunu. Ini menarik. Master pemurnian senjata jenius dari Sekte Koxian tersenyum semakin bercanda, sepertinya pertempuran yang menentukan nanti tidak akan terlalu membosankan. Ji Surong dari Sekte Taizu juga merasa merinding, tidak sulit untuk melihat bahwa dia juga menyukai Xiao Nunu. Di sana, di Tiangong Hall, mata Fang Yuxue bersinar terang, tampan sekali. Gelombang ini barusan telah langsung memenuhi nilai pesona. Setelah permainan selesai, aku harus memulai percakapan dengannya. Si Liuyi tersenyum, jangan pikirkan itu menemukan seseorang untuk memulai percakapan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri untuk maju. Fang Yuxue mengangkat alisnya dan berkata dengan arogan, apakah semua favorit sudah selesai? Aku masih di sini, kata Ding Shen malas. Aku tahu kamu akan mengizinkanku, kata Fang Yuxue. Xie Liuyi mengikuti, ada juga dua penyuling senjata berbakat, Xia Yang dan Xia Yue dari Istana Bintang Tai. Kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Fang Zilin yang berada di antara penonton berkata lagi, berikutnya adalah yang kedua satu. Kompetisi 15 putaran, semuanya, perhatikan pesanan promosi di tanganmu. Setelah mengatakan ini, di ruang tunggu, pesanan promosi di tangan 5 orang bersinar merah, dan permainan dilanjutkan. Waktu terus berlalu dan permainan terus berlanjut. Mungkin karena persaingan antara Xiao Nunu, Dan Xinghao, dan Shen Yasu begitu mengejutkan sehingga kompetisi berikutnya kurang tepat sasaran. Namun, ini tetap menarik, tetapi secara relatif, tidak ada beberapa poin eksplosif. Xia Yang dan Xia Yue dari Tai Star Palace juga berpartisipasi dalam permainan masing-masing. Xia Yang berhasil melaju dan mendapat tempat di final. Namun, Xia Yue kalah dari Ding Shen dari kota Tiangong. Meskipun Xia Yue tidak mau menerima kegagalannya, dia yakin Ding Shen adalah murid terbaik di Balai Tiangong, dan tingkat pemurnian senjatanya tidak setingkat dengan Xia Yue. Fang Yuxue yang juga dari Tiangong Hall juga mendapat tempat promosi dengan keberuntungan. Keempat lawan yang dia temui semuanya lebih lemah darinya. Akhirnya pertandingan sampai pada babak terakhir. Di antara penonton, Guan Rengui menghela nafas lega, ini ronde terakhir, aku tidak bisa duduk diam. Ying Jinhuan berkata, dengan santai, orang itu Yin Fengqi belum kembali. Kamu tidak akan dipukuli sampai mati, kan? Sebelum dia selesai berbicara, suhu di bidang pemurnian senjata tiba-tiba turun. Kemudian, suara yang dalam terdengar dari panggung. Aku sudah selesai. Pikiran semua orang tiba-tiba menegang. Bukankah ini terlalu cepat? Mata semua orang tertuju ke meja. Pembicaranya adalah seorang pria berjubah hitam. Kepala orang lain ditutupi topi longgar, dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Di tangannya dia memegang tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan itu mengeluarkan nyala api hijau pekat. Nyala api ini tidak memiliki suhu yang sangat panas, melainkan memancarkan udara dingin yang menakutkan. 4 orang lainnya di atas panggung tampak gugup. Mereka baru saja mulai menyusun rune, dan sisi lainnya sudah selesai.
Dan tongkat kerajaan itu tampak seperti senjata kekaisaran kelas atas yang kuat. Roh jahat yang sangat kuat, seru seseorang di luar tempat tersebut. Siapa orang ini? Siapa namanya? Sepertinya namanya, cendekiawan yang ganas. Salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di tanah suci Xianxiong. Seperti yang kita ketahui bersama, Master Saweapon berbeda dari ahli pemurnian senjata lainnya. Senjata yang dia tempa semuanya terkenal jahat. Senjata apapun yang ditempa dari tangan guru jahat mengandung energi jahat yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, setiap orang dapat mengidentifikasi secara sekilas bahwa sarjana galak di atas panggung kemungkinan besar adalah murid Lord Sa. Karena gaya mereka sangat mirip. Fang Zilin memandang cendekiawan galak itu dengan sungguh-sungguh, lalu berkata kepada 4 orang lainnya, apakah kamu ingin melanjutkan? Tidak lagi. Api hijau di badan orang ini membuatku merasa kedinginan. Aku berpantang. Aku juga berpantang. Orang lain menjawab, roh jahat di badannya membuatku merasa tidak nyaman. Terlihat bahwa 4 orang lainnya di panggung yang sama adalah semua pembuat senjata cukup takut pada sarjana yang galak itu. Pihak lain berdiri di sana, seperti undead dari neraka, memancarkan keanehan. Fang Zilin mengangguk, dan dia segera mengumumkan. Babak terakhir, pemenangnya adalah sarjana yang galak. Di sini, semua permainan di babak kedua telah usai. Fang Zilin melanjutkan, pada kompetisi putaran kedua, total 28 penyuling senjata terbaik dipromosikan. Mendengarkan nomor ini, ada desahan lega di luar stadion. Sebanyak 200 orang maju di babak kedua. Setiap 5 orang berkompetisi di panggung yang sama. Logikanya, ada total 40 daftar promosi. Namun jika kelima orang tersebut gagal berarti mereka keluar semua. Dengan kata lain, ada total 12 pertandingan di mana semua orang tersingkir. Pertama-tama, selamat kepada 28 kandidat yang telah mencapai final. Besok pagi akan menjadi pertarungan terakhir. Siapa yang bisa memenangkan kejuaraan? Kami akan menunggu dan melihat. Besok pagi akan menjadi pertarungan terakhir. Kami akan menunggu dan melihat siapa yang bisa memenangkan kejuaraan. Suara tinggi Fang Zilin membangkitkan ekspektasi semua orang. Putaran kedua kompetisi pemurnian senjata juga telah berakhir pada saat ini. 28 promosi akan memulai pertarungan kejuaraan. Fang Zilin melanjutkan, pertempuran pemurnian senjata besok juga akan menentukan siapa yang bisa lolos ke alam rahasia. Yuntian, saya harap Anda beristirahat dengan baik hari ini dan berada dalam kondisi terbaik besok untuk memenangkan kejuaraan. 4 kata ini keluar. Semua orang terkejut. Mata dari 28 kandidat promosi semuanya bersinar terang dan dingin. Entah dingin atau tajam. Bahkan di dalam pupil Xiao Nunu, ada cahaya redup. Bukan berarti 100%, tapi setidaknya 90% pembuat senjata datang ke sini untuk alam rahasia Yuntian yang dirumorkan. Alam rahasia Yuntian adalah alam rahasia kuno yang ditinggalkan oleh Master Zuyun, pemimpin dari 10 penyuling senjata terkuat. Ini tidak hanya berisi banyak warisan Guru Zuyun. Bahkan ada senjata ajaib terakhir yang dia tempa selama hidupnya, serta tuliang peri yang dia tinggalkan. Untuk sementara waktu, 28 penyuling senjata canggih tanpa sadar menunjukkan keunggulan yang tidak terlihat. Fu Yue, Ji Surong, Ding Sen, Xiao Nunu, Xia Yang, Ji Susheng dan pemurni senjata lainnya semuanya menunjukkan tatapan tajam. Kota Tiangong. Setelah pertemuan berakhir, Xiao Nunu dan Jiang Jinyu bersenang-senang, dan para pejabat kembali ke kota Tiangong. Hari sudah malam. Langit gelap gulita. Di kota Tiangong, lampu masih terang dan lalu lintas padat. Yang paling banyak dibicarakan semua orang tentu saja adalah duel pemurnian senjata yang luar biasa di siang hari. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat mendengar nama Xiao Nunu. Orang bernama Xiao Nunu itu benar-benar luar biasa. Dia bisa membuat. Dari istana Tiangong saya tidak pernah menyangka bahwa metode pemurnian senjata yang saya kembangkan dapat dimodifikasi seperti itu. Tekanan pada Ji Surong, Fu Yue, dan Ding Sen pasti akan meningkat, dan mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga besok. Saya sangat menantikan penampilan Xiao Nunu. Mulai hari ini, saya adalah penggemar setianya. Saya optimis dia akan memenangkan kejuaraan. Ukiran, hanyalah salah satu aspek dari pemurnian senjata. Itu hanya sebuah langkah.
Pemurni senjata yang sebenarnya harus memulai dari awal. Ya, yang lain bukan orang biasa. Nantikan pertemuan besok. Mendengarkan diskusi yang datang dari sekitar. Pejabat Gui tersenyum pada Xiao Nunu dan berkata, "Saudaraku, kamu terkenal lagi." Jiang Jinyu juga mengikuti, "Saya kira dan Xing Hao dan Shen Yasu akan ditutup hari ini. Mataku bisa merasakan bahwa kamu akan merangkak keluar dari tempat tidur." Ming Shen berkata, "Ya, ini hanya game kedua untuk membuat senjata kekaisaran terbaik. Benar-benar kejam." Ketika Ming Shen mengatakan ini, wajahnya masih sedikit pucat. Lagi pula, ketika dia berada di bidang pemurnian senjata hari ini, Ming Shen mendapat serangan balik dari kekuatan rune. Meskipun dia stabil, auranya cukup lemah. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Bukannya aku kejam, tapi aku tidak punya pilihan." Awalnya, Xiao Nunu berencana bersaing secara adil dengan Dan Xing Hao dan Shen Yasu. Tak disangka, kedua orang ini justru selingkuh. Xiao Nunu tidak punya pilihan selain meminta Kaisar Tangin mengambil tindakan. Siapa sangka Tangin Qi Huang akan langsung melakukan pukulan pengurangan dimensi dengan melakukan perubahan secara acak. Apakah orang itu Yin Feng Qi belum kembali? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Beberapa orang menggelengkan kepala. Pejabat itu kembali dan bertanya, "Anda ingin kami mencarinya?" "Tidak." Apakah kamu benar-benar tidak takut sesuatu akan terjadi padanya?" "Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang dia, orang ini tidak akan mati semudah itu. Lagi pula, meskipun sesuatu terjadi, itu adalah takdirnya. Kalau begitu, maka kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah final, dan orang-orang itu akan menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya." Guan Ren kembali. Jiang Jinyu, Ming Shen, Ying Jinhuan dan lainnya juga memandang Xiao Nunu dengan serius. Lawan masa depan semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Semua orang berharap Xiao Nunu dapat menerobos di antara banyak pembuat senjata jenius terbaik, dan juga berharap pihak lain akan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Yuntian. Setelah obrolan singkat, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Xiao Nunu datang ke pintu kamarnya. Dia tidak langsung membuka pintu, tapi berhenti. Apakah dia akan berada di sana? Sosok Nan Lian yang sempurna dan cantik muncul di benak Xiao Nunu tanpa sadar. "Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran wanita ini." Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan kemudian membuka pintu. Segera, perabotan di dalam ruangan mulai terlihat. Bagian dalamnya kosong. Lingkungan di ruang tamu sama seperti saat saya meninggalkannya di pagi hari. Xiao Nunu menutup pintu dan berjalan ke kamar tidur. Masih kosong. Xiao Nunu menghela nafas lega. Sepertinya dia belum datang. Bukankah sudah waktunya? Seperti biasa, Xiao Nunu pertama-tama pergi ke ruang latihan, duduk bersila, lalu mengeluarkan pedang pembunuh surga. Latihan sehari-hari sangat penting. Bahkan jika besok adalah final kompetisi pemurnian senjata, Xiao Nunu tidak akan ketinggalan dalam hal budidaya. Bas! Diagram pedang pembunuh langit meledak dengan kecemerlangan yang indah. Saat diagram pedang terbuka, kesadaran Xiao Nunu memasukinya. Setelah mempelajari diagram pedang selama sekitar 2 jam, Xiao Nunu mengakhiri latihannya hari ini. Kemudian, Xiao Nunu menutup matanya dan mulai meninjau kembali metode pemurnian senjata yang diajarkan oleh Kaisar Tangin dalam pikirannya. Masih mulai dari dasar, kombinasi rune dan rune, penggunaan bahan pemurnian senjata, dan setiap detail yang dijelaskan Tangin Qi Huang saat mengajarkan pemurnian senjata. Final besok sangat penting bagi Xiao Nunu. Tidak peduli apakah dia bisa menjadi terkenal atau tidak, tujuan sebenarnya Xiao Nunu adalah alam rahasia Yuntian. Dalam waktu sekitar 1 jam, Xiao Nunu menyelesaikan peninjauan isi senjata yang dimurnikan dalam pikirannya. Dia perlahan membuka matanya dan kemudian berjalan ke kamar tempat dia tidur. Masih belum ada seorang pun di tempat tidur. Sosok yang terus-menerus menempati tempat tidur Xiao Nunu tidak muncul. Sejujurnya, hati Xiao Nunu agak rumit. "Tidak apa-apa jika kamu tidak datang, aku bisa istirahat malam yang nyenyak." Xiao Nunu tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kalau sudah pasti, waktunya tidur malam ini. Xiao Nunu berjalan ke tempat tidur dan berbaring telentang. Masih ada sedikit aroma tersisa di bantal handuk dan selimut tipis.
Mencium aroma yang datang padanya, Xiao Nunu merasa sedikit bingung, dan di saat yang sama, rasa lelah hari itu berangsur-angsur menghampirinya. Saat ini, di luar sudah larut malam. Tidak banyak orang yang tersisa berkeliaran di jalanan. Tiba-tiba, ketika Xiao Nunu setengah tertidur dan setengah bangun, jendela di kamar terbuka dengan tenang. Hah! Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya. Nanlian ada di sini. Detik berikutnya, angin dingin berkabut menyerbu masuk. Hah! Di ruangan yang luas, angin dingin tiba-tiba masuk. Saya melihat cahaya cemerlang bersinar di luar jendela. Xiao Nunu segera berdiri. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat batu seukuran kepalan tangan yang diselimuti cahaya. Batu-batu tersebut ditutupi dengan pola kota dan istana. Xiao Nunu mengerutkan kening, itu bukan Nanlian. Sebelum Xiao Nunu sempat bereaksi, kabut hitam aneh muncul dari batu. Kabut hitam itu seperti air pasang, dengan cepat mengalir menuju Xiao Nunu. Setelah itu, Xiao Nunu ditelan kabut hitam tebal. Fiuh! Segera setelah itu, Xiao Nunu menghilang begitu saja. Detik berikutnya, Xiao Nunu benar-benar muncul di kota istana yang sepi dan sunyi. Kota istana sangat besar dan diselimuti cahaya bulan yang dingin. Ada aula-aula megah dan menjulang tinggi atau gedung-gedung tinggi di segala penjuru. Xiao Nunu terletak di sebuah alun-alun di tengah kota istana. Kecuali dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ini dia. Xiao Nunu menyipitkan matanya. Tempat apa ini? Tempat ini adalah kota batu. Tiba-tiba, suara suram terdengar di telinga Xiao Nunu. Segera, seberkas cahaya jatuh dari langit, seperti bintang es yang jatuh ke tanah, dan mendarat di depan Xiao Nunu. Hoa! Nafas agung menyebar ke segala arah. Orang yang datang berpakaian hitam dan memakai topi tirai hitam. Dilihat dari bentuk badannya, dia hanya bisa disimpulkan secara kasar sebagai pria parubaya. Setelah kamu memasuki kota di batu, milikku, jangan pernah berpikir untuk keluar. Suara pihak lain terdengar dingin dan penuh dengan rasa penindasan yang kuat. Kota di batu. Ada rasa dingin di mata Xiao Nunu. Itu pasti batu yang baru saja kulihat. Dengan kata lain, diri saat ini kemungkinan besar akan tersedot ke dalam dunia di dalam batu. Siapa kamu? Xiao Nunu menenangkan diri dan bertanya pada pihak lain. Pihak lain mensibir. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya padaku sekarang. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jawablah pertanyaanku dengan baik. Xiao Nunu menjawab dengan ringan, jika kamu ingin menanyakan sesuatu padaku, kamu bisa bertanya di luar. Tidak perlu. Bawa aku ke tempat seperti ini. Nada suara pihak lain jelas tidak ramah. Pasti ada dendam di antara kedua belah pihak. Mengingat apa yang terjadi di bidang pemurnian senjata hari ini, Xiao Nunu sudah membuat kesimpulan dalam pikirannya. Apakah kamu Cao Si? Xiao Nunu bertanya ragu-ragu. Dalam kompetisi pemurnian senjata hari ini, Xiao Nunu menyiksa dan Xing Hao dan Shen Yasu sepenuhnya. Keduanya bahkan sangat terhine. Jika seseorang datang untuk segera membalas dendam, satu-satunya yang terpikirkan oleh Xiao Nunu hanyalah tuan mereka, Jia Xiu dan Cao Si. Tapi Xiao Nunu telah bertemu Jia Xiu. Bentuk badan dan tinggi badan lawan berbeda dengan Jia Xiu. Oleh karena itu, orang di depannya mungkin adalah Cao Si, yang juga merupakan salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Suara pihak lain menjadi lebih dingin. Tentu saja, Xiao Nunu menebaknya dengan benar. Orang ini adalah guru Shen Yasu, Cao Si. Siapa yang mengajarimu cara membuat senjata? Pihak lain bertanya. Xiao Nunu bertanya balik, jika aku memberitahumu, maukah kamu melepaskanku? Cao Si tersenyum dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus memberikan semuanya. Rahasia di dalam dirimu. Tunjukkan padaku. Kerutan di dahi Xiao Nunu semakin dalam, sepertinya pihak lain sudah siap. Cao Si melanjutkan, jangan berpikir untuk bermain trik. Saya menyarankan Anda untuk menghemat energi. Kota di batu, saya seperti penjara. Jangan katakan bahwa Anda adalah Grandmaster. Bahkan jika kamu adalah Kaisar tingkat 9, aku bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri dari situasi ini. Xiao Nunu tidak panik. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Cao Si, jika kamu membunuhku, akan sulit bagi Akademi Suci Abadi Fana untuk menjelaskannya.
Selain itu, kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang yang mengajariku cara membuat senjata. Bahkan jika kamu dengan dukungan dari Istana Pedang Shenyao, itu mungkin akan sangat sulit. Siapa yang tahu itu aku? Apakah kamu menghancurkan diri sendiri? Xiao Nunu menatap ke arah pihak lain dengan jujur. Jika tadi hanya kecurigaan, maka ada kemungkinan 80% bahwa pihak lain adalah Cao Si. Cao Si sangat jijai, nak, jangan terlalu pintar. Apakah menurutmu orang lain dapat menemukanmu? Setelah jeda, Cao Si melanjutkan. Saat ini, kamu telah meninggalkan Tiangong kota. Sekarang kamu telah mengikuti kota Shizong ke pegunungan tandus yang tidak diketahui. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika aku menghancurkanmu menjadi abu. Mendengar ini, hati Xiao Nunu menegang. Guguk tua, kamu sangat tercela. Xiao Nunu benar-benar tidak tahu bahwa dia tidak lagi berada di kota Tiangong. Saya berpikir, seiring berjalannya waktu, seseorang secara alami akan menemukan batu di luar ruangan. Oleh karena itu, meskipun Anda tidak dapat melarikan diri, Anda hanya perlu menunda waktu sebanyak mungkin. Tanpa diduga, pihak lain begitu licik sehingga dia langsung menghentikan mundurnya Xiao Nunu. Cao Si tersenyum dingin, sepertinya jika aku tidak memberimu rasa, kamu tidak akan jujur dan patuh. Setelah mengatakan itu, Cao Si mengepalkan jarinya dari udara, dan tiba-tiba pedang bergagang panjang muncul di tangannya. Hoa! Cao Si bergerak dan bergegas ke depan Xiao Nunu seperti binatang buas. Kemudian dia menebas dengan pedangnya dan menyerang Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memanggil pedang pemakaman langit. Bang! Kedua senjata itu saling bertukar, dan kekuatan spiritual meledak. Xiao Nunu sebenarnya dipukul mundur lebih dari 10 meter oleh Cao Si. Xiao Nunu kaget, bahkan tingkat kultivasinya pun ditekan. Hei, aku lupa memberitahumu bahwa di kota di batu, milikku, kamu bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatanmu. Dalam pandangan Cao Si, Xiao Nunu tidak punya jalan keluar. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal lagi dan menebasnya dengan pedang yang agung. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan aliran energi pedang. Teknik pedang pemakaman langit, pemusnahan. Bang! Daogang dan energi pedang bertabrakan dengan keras, dan energi pedang di sisi Xiao Nunu langsung hancur karena guncangan tersebut. Serangan Daogang yang tersisa terus berlanjut, menyerang secara diagonal ke arah mata. Saat pedang Xiao Nunu bergerak maju, kekuatan badan kaca kaisar manusia meledak. Duar! Pedang berat itu meledak di depan Xiao Nunu, kekuatan besar mengalir ke badannya, dan Xiao Nunu menariknya kembali. Kutu kupret, kekuatannya ditekan begitu keras. Saat Xiao Nunu melangkah mundur, aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Kota batu ini menekan setidaknya hampir 60% kekuatan tempurnya. Dan Cao Si di depannya masih merupakan orang kuat yang telah memasuki alam kekaisaran. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada keraguan bahwa Xiao Nunu berada di bawah tekanan. Ayo kita tangkap saja dia. Mungkin penderitaanmu akan berkurang. Cao Si terus melancarkan serangan, dan pedang lebar di tangannya mengeluarkan bayangan gelap dari pedangnya. Menghadapi Cao Si yang mengancam, Xiao Nunu tampak galak dan berkata diam-diam, satu-satunya cara untuk menggunakan gerakan itu adalah diagram pedang pembunuh langit, buka formasi. Bang! 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 Meletus seperti air pasang. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunuji bergerak, dan niat pedang yang tak terbatas muncul dari badannya. Bas! Detik berikutnya, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, lingkaran pedang besar meluas, dan dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh medan perang. Lingkaran pedang hitam dengan cepat menyebar, langsung menutupi posisi lawan. Cao Si, yang sedang bergerak, tiba-tiba melangkah ke dalam susunan pedang. Wow! Cao Si merasakan kakinya tenggelam, seolah-olah dia telah masuk ke dalam rawa. Namun di detik berikutnya, Cao Si dengan paksa melepaskan diri dari formasi pedang. Sedikit trik. Kota dalam batu, ini adalah senjata sihir pedang Cao Si yang sangat istimewa. Kekuatan Xiao Nunu ditekan sebanyak 60%. Oleh karena itu, kekuatan formasi pedang ini juga telah sangat berkurang. Bang! 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 Cao Si melangkah ke beberapa formasi pedang satu demi satu, tapi tidak ada satupun yang bisa menahannya. Berhentilah berjuang sampai mati.
Cao Si mensibir, menyeret pisaunya dengan kedua tangannya dan mengayunkan pedang perak yang cerah dan indah. Sapu guntur, duar. Pedang itu menyerang, dan tiba-tiba terdengar suara angin dan guntur. Sayap liuli di belakang Xiao Nunu bergetar, dan dengan suara desir, mereka melompat ke langit. Sambil menghindari serangan Cao Si, Xiao Nunu berdiri tegak di langit, pedang pemakaman langit di tangannya memancarkan cahaya cemerlang. Pedang bersinar di depan raja, dan semua orang di dunia bisa dibunuh. Pedang pembunuh, langit membunuh orang, dan aliran udara yang agung naik ke langit. Detik berikutnya, sebuah galaksi yang terdiri dari ribuan energi pedang menukik ke bawah. Bunuh! Dengan teriakan keras, aliran udara yang luas mengalir ke bawah, dan cahaya pedang menembus langit dan menyerang di depan mata Cao Si. Cao Si masih mensibir. Sudah kubilang, semua yang kamu lakukan sia-sia. Wosh, wosh, wosh. Pedang bergagang panjang itu melayang beberapa kali di udara, dan ujungnya jatuh ke tanah, berdiri kokoh di tanah. Bang! Energinya melonjak dan debu beterbangan. Cao Si mengangkat lengannya dan berteriak, berhenti. Bas! Tiba-tiba, bentuk pedang bergagang panjang itu membesar puluhan kali lipat. Bilahnya yang berukuran kurang dari 3 meter sedetik yang lalu tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pedang raksasa ini seperti pilar surga, menghalangi bagian depan Cao Si. Sungai pedang perak bertabrakan dengan pedang raksasa, menyebabkan lapisan gelombang pedang yang kuat meledak. Duar, duar, duar. Gelombang pedang meledak terus-menerus, seperti pecahan bintang yang meledak di antara langit dan bumi. Meskipun jurus pedang Xiao Nunu masih kuat, kekuatannya sendiri terlalu ditekan. Kekuatan gerakan Xiao Nunu bahkan tidak setengah dari kekuatan biasanya. Namun, di saat berikutnya, mata Xiao Nunu tampak berayun karena cahaya pedang. Kiang! Sebuah pisau terbang yang memancarkan aura merah tua tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Itu adalah pisau terbang 1000 binatang yang dimurnikan pada siang hari. Fiuh! Pikir Xiao Nunu, dan pisau terbang 1000 binatang berubah menjadi meteor dan bergegas keluar. Hoa! Pisau terbang 1000 binatang membuat busur, dan langsung melewati penghalang pisau raksasa di depan Cao Si dan mendekati musuh. Namun, menghadapi serangan pisau terbang ini, Cao Si menunjukkan rasa jijai. Siapa yang memberimu keberanian untuk bermain bau-bau di depanku? Cao Si mengangkat satu tangan tanpa mengelak. Saat beberapa sinar cahaya berkumpul, botol anggur giok putih tiba-tiba muncul di tangan Cao Si. Penampilan botol anggur giok putih sangat halus. Ini memancarkan fluktuasi kekuatan rahasia yang kuat. Ambillah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cao Si mengulurkan pot anggur giok putih. Tiba-tiba, susunan rahasia yang indah muncul dari dasar pot anggur giok putih, dan kemudian, kekuatan isap yang kuat dilepaskan dari mulutnya. Fiuh! Kemudian, pisau terbang 1000 binatang langsung diambil oleh botol anggur giok putih. Ini dia, ekspresi Xiao Nunu berubah. Lagi pula, pisau terbang 1000 binatang miliknya juga merupakan senjata kekaisaran berkualitas tinggi. Bagaimana botol anggur giok putih bisa diambil dengan mudah? Hei, Cao Si tersenyum sinis, apakah kamu punya kekuatan magis lain? Tunjukkan saja pada mereka. Aku khawatir botol anggurmu yang pecah akan pecah, hahaha. Cao Si tersenyum lebih menghine, apakah itu hanya senjata kekaisaran kelas menengah di tanganmu? Mata Xiao Nunu menjadi dingin, dan dia segera memanggil kipas angin. Meskipun berbentuk kipas bulu, kipas ini terbuat dari potongan batu giok berwarna cerah. Saat dia melihat benda ini, Cao Si berkata dengan suara yang dalam, Fu Tianfan. Harta karun dinasti Liyue. Ia juga dikenal sebagai senjata paling ampuh di antara senjata kekaisaran tingkat daftar. Xiao Nunu memegang gagang kipas Fu Tian, dan pada saat yang sama, api yang murni berwarna emas meledak dari sekujur badannya. Api gagak emas menyatu dengan kipas Fu Tian, dan tiba-tiba, kipas Fu Tian berubah menjadi kipas api yang lebih indah. Pergi! Xiao Nunu melambai dengan keras. Jalinan angin dan api menciptakan kekuatan yang mengejutkan. Duar! Lalu, badai api menderu ke arah Cao Si di bawah. Sebelum Cao Si sempat menjawab, api yang murni pada Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi api Taiyin putih abu-abu. Kipas lainnya diayunkan, dan badai api berwarna abu-abu putih mengikuti dari belakang.
Xiao Nunu mengendalikan total 3 jenis api aneh yaitu api jatuh gagak emas, api dingin 6 yin, dan api korupsi jiwa kuno. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, api dingin 6 yin di kipas Futian sekali lagi digantikan oleh api hitam kuno yang mengikis jiwa. Pergi. Dengan akumulasi energi sesaat, badai api hitam ketiga dengan cepat terbentuk. Duar. Momentum yang menakutkan itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi. 3 api aneh, yang didukung oleh kekuatan kipas Futian, seperti 3 binatang raksasa kuno, bergegas menuju Cao Si dengan cara yang perkasa. Melihat pemandangan di depannya, Cao Si sedikit terkejut. Aku punya beberapa kemampuan, tapi, aku masih jauh dari itu. Setelah berbicara, Cao Si menggumamkan kata-kata dan mengganti segelnya dengan satu tangan. Bas! Gelombang kekuatan rahasia yang lebih kuat meletus, dan botol anggur giok putih benar-benar melepaskan kekuatan yang lebih menakjubkan. Segera, di bawah tatapan kaget Xiao Nunu, 3 badai api dengan warna dan atribut berbeda diserap oleh pot anggur giok putih satu demi satu. Bentuknya menyusut dengan cepat. 1 detik itu adalah badai kehancuran yang mengguncang dunia, dan detik berikutnya itu seperti nyala api kekecewaan, berubah dari nyala api yang membakar langit menjadi gumpalan bunga api, tanpa menimbulkan bahaya apapun pada Cao Si. Ekspresi Xiao Nunu berubah lagi dan lagi. Mungkinkah senjata kekaisaran yang kuat seperti kipas Futian gagal memberikan dampak sedikit pun padanya? Anak Bodio, Cao Si sangat bangga, biar kutunjukkan padamu betapa sebenarnya senjata kekaisaran. Saat dia selesai berbicara, Cao Si mengatupkan kedua telapak tangannya dan perlahan membukanya ke kedua sisi. Bas, bas, bas. Gelombang kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari telapak tangannya. Pola cahaya terang menyebar seperti kilat, dan jimat spiritual muncul di antara telapak tangan Cao Si. Murid Xiao Nunu menyempit. Nafas yang kuat. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah senjata kekaisaran tingkat daftar. Biarkan kamu merasakan betapa nyata. Senjata kekaisaran. Aduh. Cao Si memainkan jimat spiritual. Sebelum Xiao Nunu sempat bereaksi, dia merasakan seberkas cahaya terbang ke matanya. Dengan tergesa-gesa, Xiao Nunu dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak, dan cahaya jimat meledak di kehampaan, membentang melintasi langit. Xiao Nunu merasakan organ dalamnya bergetar, sudut mulutnya kembali memerah, dan badannya segera jatuh kembali ke tanah. Cao Si tersenyum menghina dan berkata, kamu yang meminta ini. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Buka jimat surgawi 4 simbol. Dengan teriakan dingin, jimat itu berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke bumi. Bas! Seiring dengan susunan rune yang rumit dan saling terkait tersebar di permukaan, mantra besar tiba-tiba muncul satu demi satu ke segala arah Xiao Nunu. Rune ini seperti bendera, membentuk lingkaran, sepenuhnya semua pelarian Xiao Nunu rute diblokir. Cao Si berkata dengan dingin, anak Bodio, terimalah nasibmu. Bersambung.